Teknik budidaya ikan dalam ember atau budik damber belakangan ini populer di masyarakat. Dengan cara ini kita bisa melakukan budidaya ikan sekaligus bercocok tanam. Selain bisa dilakukan di lahan yang sempit seperti di lingkungan perkotaan, budik damber sangat mendukung program pemerintah untuk ketahanan pangan bagi masyarakat. Seperti apa dan bagaimana cara berbudidaya ikan dalam ember? Mari kita simak penjelasan dari tim penyuluh Balai Penyuluhan dan Pelatihan Perikanan BPPP Tegal. Budik damber ini adalah metode budidaya baru yang mengkombinasikan budidaya ikan dan kultur tanaman. Dalam hal ini biasanya adalah sayuran, itu dibudidayakan secara bersama di dalam wadah ember. Nah, jadi budik damber ini memudahkan kita untuk bisa mengaplikasikannya di rumah. Kelebihannya adalah yang pertama mudah dilakukan, yang kedua itu murah, ya murah, bisa didapatkan di mana saja gitu ya dengan harga yang murah bahan-bahannya. Yang ketiga menghasilkan. Jadi biasanya disebut dengan konsep 3M, mudah, murah, dan menghasilkan. Ini kan terbatas, lingkungannya terbatas hanya di dalam ember gitu ya. Nah, sedangkan di sini juga akan mengakibatkan ketersediaan oksigen yang kurang gitu ya. Jadi sebaiknya ikan-ikan yang dipelihara itu ikan-ikan yang mempunyai toleransi tinggi terhadap tingkat oksigen yang rendah. Misalnya ikan lele, ikan patin, ikan gurame gitu ya. Nah, tapi biasanya pada umumnya itu ikan yang mudah, sangat-sangat mudah untuk diaplikasikan di budik damber ini adalah ikan lele. Saya kira macam-macam ya sayuran ya. Yang penting dia itu tahan di genangan air. Secara prinsip dia biasanya tidak memiliki batang sejati atau batang keras. Jenis-jenis sayuran yang lunak seperti pakcoy, seperti kangkung, seperti kubis, dan lain-lain. Peralatan yang diperlukan tentunya yang pertama adalah ember itu sendiri. Sebetulnya tidak ada batasan ember ukuran berapa, tetapi secara prinsip makin besar embernya makin bagus. Kenapa? Karena airnya akan lebih stabil nantinya. Kemudian yang berikutnya adalah media tanam. Media tanam ini bisa menggunakan gelas aqua yang masih baru ataupun bekas, atau bisa menggunakan net pot gitu ya, atau dengan media yang lain. Yang penting bisa menampung tanaman yang akan kita tanam. Kemudian peralatan penunjang yang lain itu seperti kawat dan tang. Itu untuk setting atau memasang media tanam dari sayuran yang akan kita kombinasikan dengan budidaya ikan. Setelah peralatan dan perlengkapan tersedia, tahapan yang dapat kita lakukan adalah menyiapkan media pemeliharaan. Sebelum ember diberi air sebagai media pemeliharaan, ember dilubangi dahulu di bagian atas. Fungsinya adalah sebagai lubang kontrol batas air. Bersihkan ember terlebih dahulu. Apabila ember yang digunakan adalah ember bekas, bersihkan dengan sabun atau klorin untuk menghilangkan sumber penyakit yang melekat pada ember. Tuangkan air bersih yang sudah diendapkan selama 1-2 hari. Sebelum penebaran ikan, lakukan treatment pada air terlebih dahulu. Berikan probiotik yang sudah dikultur dari golongan nitrifikasi untuk inokulasi mikroba sebagai pengurai kotoran ikan dalam air agar bisa menjadi pupuk bagi tanaman. Berikan sebanyak 5 ml untuk 50 liter air. Sembari menyiapkan media pemeliharaan, kita dapat menyiapkan media tanam. Lubangi gelas plastik di bagian bawah dan samping. Kemudian pasang kawat untuk mengikat gelas plastik tersebut ke ember. Ketika menyiapkan media pemeliharaan tanaman, sebaiknya hindari bahan-bahan yang reaktif terhadap ion-ion atau komponen terlarut dalam air seperti arang, karena media tanam memanfaatkan kerja dari mikroba, dalam hal ini bakteri nitrifikasi yang notabene bekerja membentuk biofilm pada substrat. Jadi, gunakanlah substrat yang ramah terhadap bakteri nitrifikasi seperti akar pakis, potongan paralon, maupun biobal, di mana bakteri nitrifikasi bisa bekerja optimal, sehingga tanaman mendapatkan nutrisi yang cukup namun tidak meracuni media air dan kualitas air dapat terjaga dengan baik.
Hal ini bisa menghindari permasalahan yang kerap terjadi dalam budik damber, seperti air yang menjadi sangat bau akibat tingginya amoniak, dan tanaman yang tidak bisa tumbuh optimal akibat kekurangan pupuk. Setelah media air siap, kita siapkan benih ikan lele. Sebaiknya pilih benih ikan lele dengan ukuran yang relatif besar, 5-7 atau mungkin 9-12, agar bisa didapatkan ukuran ikan yang seragam hingga ukuran konsumsi. Kalaupun kemudian benih kita mengalami kesulitan untuk mendapatkan benih dengan ukuran besar, kita bisa menebar dengan benih yang ukuran lebih kecil dengan catatan nanti ada proses grading. Kita pisahkan sesuai ukuran. Dengan cara seperti itu, nanti ukuran ikan akan seragam, pertumbuhan akan lebih cepat. Untuk mendapatkan benih yang berkualitas, kita bisa mendapatkannya di UPR atau Unit Pembenihan Rakyat yang telah bersertifikat CPIB atau cara pembenihan ikan yang baik. Ciri ikan yang baik adalah ukuran relatif seragam, gerakannya lincah, warna tidak terlalu tua dengan ukuran yang proporsional, tidak terlalu panjang sungutnya, dan merespon pada makanan. Kemudian pastikan proses transportasi tidak menimbulkan stres pada ikan, seperti wadah yang terlalu kecil dan suhu tinggi. Sebab stres pada ikan lele dapat menurunkan daya tahan lele yang ditandai dengan keluarnya lendir. Proses selanjutnya adalah adaptasi dengan cara aklimatisasi, yaitu menyamakan suhu dari media transportasi ke media pemeliharaan sampai suhunya sama. Kemudian masukkan air dari media pemeliharaan sedikit demi sedikit, agar perpindahan media terjadi secara halus dan mencegah stres pada benih. Setelah benih ikan ditebarkan ke dalam ember budidaya, tutup ember dengan kasa atau jaring, supaya dalam proses adaptasi, ikan tidak melompat keluar ember. Proses adaptasi bisa dilakukan selama 2 hari. Ciri ikan yang sudah beradaptasi adalah nafsu makannya mulai baik. Setelah itu, barulah kita men-setting media tanam. Tanaman kangkung dipotong hingga tersisa batangnya saja. Kemudian ditanam dalam gelas berisi akar pakis. Kemudian gelas-gelas tersebut diletakkan pada tepian ember. Tahapan meletakkan media tanam setelah selesai adaptasi lele, selain mencegah lele meloncat keluar, juga dimaksudkan agar tanaman dapat langsung mendapatkan pupuk dari hasil proses dekomposer kotoran ikan. Setiap 3 hari kita bisa menambahkan probiotik untuk mengoptimalkan kinerja bakteri. Apabila air menjadi berbau akibat peningkatan amoniak, maka intensitas pemberian probiotik ditingkatkan menjadi 2 hari sekali, dan semakin ditingkatkan menjadi sehari sekali menjelang panen ikan. Tindakan pengecekan kualitas air perlu dilakukan secara rutin, seperti mengukur pH atau tingkat keasaman dan DO atau nilai oksigen terlarut. Ketika ada perubahan di kualitas air, yang perlu dilakukan adalah tindakan penyifonan, yaitu melakukan pembuangan kotoran dasar dengan cara menyedot menggunakan selang. Kemudian air kita tambahkan lagi sesuai dengan volume semula, dan tidak lupa kita berikan probiotik lagi sebagai pengurai atau dekomposer. Pakan yang baik memiliki kandungan protein 28-32. Berikan pakan sesuai dosis, tidak terlalu sedikit maupun tidak terlalu banyak. Pemberian pakan terlalu banyak akan menyebabkan ketidakseimbangan kecepatan dekomposer mengurai feses ikan sehingga air menjadi bau. Pemberian pakan terlalu sedikit mempengaruhi perkembangan pertumbuhan ikan itu sendiri. Pemberian pakan dapat diberikan 3-5% berat tubuh atau dengan metode satiasi atau tingkat kekenyangan sebanyak 80%. Jika sudah terbiasa, kita bisa memberikan pakan secara merata sampai ikan lele turun nafsu makannya. Fase atau tahapan penanaman sayuran itu cukup sekali saja di awal. Setelah tumbuh 2-3 minggu, kita dapat memanennya. Cara memanennya yaitu kita potong dengan menyisakan hingga 2 ruas, yang nantinya akan tumbuh lagi dan dapat kita panen lagi, tergantung jumlah pupuk yang terdapat pada media pemeliharaan ikan. Panen kedua dan selanjutnya biasanya lebih banyak daripada panen pertama. Panen tanaman dapat dilakukan selama 4 kali selama pemeliharaan ikan hingga masa panen ikan. Untuk ikan lele dengan ukuran 5-7 saat pembenihan, dapat kita panen dalam waktu kurang lebih 2,5 bulan hingga 3 bulan budidaya.